Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Bari yang sangat saya cintai. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pergeseran sikap suku-suku Quraisy yang berada di Mekah terhadap orang-orang yang telah memeluk Islam. Jadi awalnya mereka masih memberikan perlindungan, tetapi setelah terjadi peristiwa yang nanti akan kita bahas, maka kemudian mereka sudah tidak mau melindungi lagi orang-orang yang masuk Islam. Dulur-dulur Victor, seperti yang kita bahas kemarin, musim haji ini menyebabkan kegundahan dari para bangsawan Quraisy. Jadi yang mereka khawatirkan adalah ketika kabilah-kabilah Arab dari luar Mekah itu datang menuju ke Ka'bah, lalu mereka ketemu dengan Nabi Muhammad, mereka kemudian akan terpengaruh oleh ajakan Nabi, yang memang kalimat-kalimat Nabi itu sulit dibantah dan sangat lembut, sangat halus, dan sangat menarik. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat kelompok-kelompok kecil yang bertugas untuk mencegat kabilah-kabilah di setiap jalan menuju ke Mekah. Lalu mereka akan mengatakan, wahai sekalian saudaraku, berhati-hatilah dengan orang yang bernama Muhammad, sebab kata-katanya, kalimatnya mengandung sihir yang bisa memisahkan antara orang tua dan anak, saudara dengan saudaranya, dan seorang laki-laki dengan keluarganya atau istrinya. Masya Allah. Nah, dulur El Victor, kabar persekongkolan para bangsawan Quraisy ini sampai ke telinga daripada Abu Thalib. Abu Thalib ini juga sangat khawatir bagaimana ini kalau misalnya itu benar-benar dilakukan. Jadi sangat khawatir kabilah-kabilah itu terpengaruh dan akan berakibat buruk kepada keponakannya. Untuk mengantisipasi itu, pengaruh orang-orang Mekah itu, maka Abu Thalib mengubah syair yang cukup panjang, sehingga tidak saya sampaikan di sini. Ia menyebut segala hal yang telah dilakukan oleh Bani Hashim untuk memberi pelayanan terhadap seluruh jamaah haji, terutama masalah makan dan minum. Jadi keluarga Abu Thalib ini, Mas Baris, mulai dari bapaknya dulu, yaitu Abdul Muthalib. Ini adalah pelayan haji yang disebut dengan siqayatul hajj itu. Baik dari segi minum maupun makan. Masya Allah. Jadi walaupun mereka ini tidak begitu mempunyai harta, tetapi mereka berkomitmen untuk melayani para jamaah haji. Masya Allah. Jadi Abu Thalib mengubah syair yang intinya adalah menceritakan bagaimana Bani Hashim ini memberi pelayan kepada seluruh jamaah haji yang hadir di Mekah. Lalu dalam syair itu juga isinya kecaman terhadap pembesar-pembesar Quraisy atas permusuhan yang mereka tujukan kepada keponakannya, yaitu Muhammad SAW. Nah, dalam hal syair itu ditegaskan pula bahwa Bani Hashim selamanya akan tetap berdiri tegak di belakang Muhammad dan akan selalu melindunginya dari segala mara bahaya. Nah, jadi sekali lagi syairnya panjang, jadi tidak perlu sampaikan di sini. Barangkali nanti ada yang ingin membaca, nanti saya akan kasih referensinya. Dulur El Victor, kedudukan Abu Thalib yang sangat dihormati oleh kalangan Quraisy ini menjadi
menjadikan syair yang digubah ini cepat tersebar ke seluruh penjuru kota Mekah. Ya, ya. Hampir semua orang, terutama simpatisan Bani Hashim dan Bani Muthalib, ini melantunkan syair di mana-mana. Ya. Maka sampailah syair-syair itu, syair Abu Thalib ini, kepada kabilah-kabilah yang sudah mulai berdatangan untuk memasuki kota Mekah. Jadi yang disebut dengan bulan haji itu setelah puasa itu, Mas Farid. Berarti apa? Setelah puasa itu, Apa itu? setelah bulan puasa itu namanya apa? Maksudnya? Setelah bulan puasa. Ya. Bulannya namanya bulan Betul. Apa ya? Syawal ya. Syawal. Syawal itu ya. Kemudian 2 bulan berikutnya itu namanya bulan haji. Sebab setelah mulai saat itu orang-orang yang dari keluar Mekah itu mulai berdatangan. Ya. Dan puncaknya adalah ibadah haji itu. Masya Allah. Jadi syair-syair ini mulai sampai kepada kabilah-kabilah yang masuk ke kota Mekah. Mereka menyukai dan meresapi maknanya. Nah, tentunya kondisi ini membuat para aristokrat Quraisy atau bangsawan-bangsawan Quraisy ini merasa dirugikan. Ya. Ya. Rencana yang telah mereka sepakati gagal. Skenarionya itu justru berbalik menjadi media yang cukup bagus. Media yang justru menginformasikan bahwa yang mereka sebut sebagai penyihir itu adalah nabi yang muncul membawa risalah di kota Mekah. Ya. Ya. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, di antara orang-orang yang sudah kenal ini, Mas Barir, Ya. itu kan orang-orang Yasrib. Sebab Abdul Muthalib itu dulunya dari Yasrib. Jadi ayahnya yang bernama Hashim ini orang Mekah tapi nikah dengan orang Yasrib, yaitu suku Najjar itu. Ya. Yang Nabi nanti ketika hijrah itu disambut oleh Bani Najjar itu. Dan ayahnya Nabi yaitu Abdullah itu juga dikubur di perkampungan Bani Najjar. Masya Allah. Jadi orang-orang, terutama orang Madinah yang waktu itu masih disebut dengan Yasrib, ini sudah banyak yang kenal dengan Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Masya Allah. Maka dengan demikian rencana mereka menjadi berantakan. Jadi alih-alih membendung dakwah, Mas Barir, Ya. Ya. mereka justru membuat orang-orang penasaran dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dengan kisah itu, hati-hati dengan Muhammad, Ya. itu menjadi semakin penasaran. Nah, ini adalah psikologi manusia. Ya. Ya. Kalau ada tulisan awas jangan menoleh ke kanan, itu pasti orang akan menoleh ke kanan. Awas jangan dekat-dekat dengan Muhammad, maka orang akan penasaran, ada apa dengan Muhammad? Kok tidak boleh didekati? Akhirnya justru mendekati. Masya Allah. Nah, sehingga pada musim haji tahun itu, kemunculan agama baru ini menjadi topik utama pembicaraan mereka, Mas Barir. Ya. Ya. Yaitu para peziarah itu. Mereka pun setelah menunaikan ibadah haji, ya, mereka kemudian pulang dengan membawa berita tentang agama baru yaitu Islam. Nah, di antara daerah yang menerima kabar itu adalah Yasrib. Ya. Ya. Yasrib. Yasrib itu artinya sebenarnya penyesalan. Ya. Jadi memang dulu itu banyak orang yang merasa menyesal tinggal di Yasrib itu. Nah, di sana ada 2 suku besar, Mas Barir. Ya. Yang pertama namanya suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Ya. Ya. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka sekali lagi hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, mereka itu sudah lama, Mas Barir, mendengar rabi-rabi Yahudi itu memprediksi tentang
akan munculnya seorang nabi yang telah ditunggu-tunggu. Ya. Bahkan orang Yahudi ini sering mengancam penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj itu. Ancamannya adalah kalian jangan macam-macam dengan kami, orang Yahudi. Ya. Sebab ketika nabi itu sudah muncul, maka kami akan mengalahkan kalian. Nah, sebelum itu terjadi maka nurutlah dengan kami. Kira-kira begitu ya. Masya Allah. Sehingga orang Yahudi ini menjadi lebih berpengaruh, Mas Barir. Mereka lah yang menguasai perkebunan kurma. Sementara orang-orang asli Yasrib ini justru kerjanya adalah sebagai buruh yang memelihara kurma. Masya Allah, ini yang terjadi. Dan perlu kita ketahui, Mas Barir, bahwa orang-orang Yahudi itu kan dulu tinggalnya di Syam, dekat Palestina itu ya. Tetapi kemudian ketika mereka terusir karena suatu hal, karena suatu hal mereka terusir akhirnya dengan keyakinan bahwa akan muncul nabi baru di wilayah yang banyak ditumbuhi oleh pohon kurma. Maka mereka kemudian eksodus ke wilayah selatan. Jadi dari Syam menuju ke selatan. Lalu mereka sebagian berhenti di wilayah yang namanya Khaybar. Nah, nanti ada kisah tersendiri tentang Khaybar, itu perang Khaybar. Mereka ada yang berhenti di Khaybar. Tetapi sebagian yang lain belum yakin bahwa tempat yang akan dijadikan kemunculan Nabi itu Khaybar. Maka mereka lanjut ke selatan lagi. Sampailah mereka di Yasrib. Lalu mereka menetap di Yasrib itu. Dan mereka sekali lagi berhasil menakut-nakuti penduduk asli dengan kedatangan Nabi yang Nabi itu akan berpihak kepada mereka. Sehingga mereka lebih dominan dibanding dengan penduduk pribumi. Oleh sebab itu, Mas Barir, orang-orang Aus dan Khazraj ini nanti imannya lebih cepat. Kenapa? Mereka beranggapan jangan sampai didahului oleh orang Yahudi. Nabi ini jangan sampai memilih orang Yahudi. Kalau bisa ada di pihak kita. Sehingga orang-orang Aus dan Khazraj ini kemudian cepat beriman. Masya Allah. Itu yang terjadi. Baik, kita kembali ke Mekah sekarang. Seiring berjalannya waktu, para aristokrat Quraisy semakin pusing dan hampir-hampir putus asa. Setiap kesepakatan yang mereka rencanakan, ini semuanya gagal mulai dari awal ya. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana caranya bisa mencegat kafilah-kafilah dagang itu, kemudian mereka akan mengatakan bahwa jangan dekat-dekat dengan orang yang bernama Muhammad sebab kata-katanya mengandung sihir. Itu pun gagal. Nah, dari situlah kemudian mereka mulai berpikir lagi bagaimana caranya untuk menghambat dakwah Islam ini. Masya Allah. Lalu suku-suku di Mekah itu kemudian melakukan pergeseran sikap. Pada awalnya kan mereka ini masih melindungi ini, Mas Barir, melindungi anggotanya yang walaupun sudah masuk Islam. Ya, pada awalnya begitu. Pada awalnya mereka masih melindungi orang-orang yang sudah masuk Islam. Atas dasar menjaga silaturahim dan kehormatan antar sesama suku. Jadi seorang anggota suku tidak akan dibiarkan menerima penghinaan hanya karena masuk Islam. Awalnya begitu. Tetapi seiring perjalanannya waktu, maka sikap suku-suku ini berubah. Setelah pemeluk Islam semakin banyak, sekali lagi mereka mulai berpikir akan merubah sikap mereka. Dan sebagai pemicunya atau triggernya adalah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib kepada Abu Jahal yang kemarin sudah kita bahas. Ini tamparan besar bagi mereka.
Ya karena memang Hamzah ini membalas penghinaan kepada keponakannya. Maka mereka mulai melancarkan strategi baru. Jadi anggota suku yang sudah beralih ke Islam ini dimusuhi dan tidak ada perlindungan lagi bagi mereka. Awalnya masih dilindungi Mas Barid. Kalau ada suku yang lain terus menghina anggotanya, walaupun anggotanya sudah masuk Islam, pasti akan dibela. Tetapi mulai saat itu mereka membiarkan orang-orang yang menghina orang Islam walaupun itu dari sukunya. Lalu mereka mengintimidasi dan menyiksa dengan siksaan sedemikian rupa, sangat berat, agar meninggalkan agama Muhammad dan kembali kepada penyembahan berhala. Dan orang yang pertama yang disiksa tahu Mas Bari siapa? Yaitu orang yang pertama kali masuk Islam dari pihak non keluarga Nabi. Siapa kira-kira? Siapa itu? Abu Bakar Mas Bari. Abu Bakar. Di awal-awal itu Abu Bakar pernah dikeroyok oleh orang-orang musyrik. Sampai babak belur ya. Sampai matanya ini berdarah-darah. Tetapi yang lain mengingatkan, awas jangan sampai kalian membunuh putra daripada Abul Quhafa. Sebab sukunya akan berhadapan dengan kalian. Jadi kalau sampai kalian mencelakai Abu Bakar, maka kalian akan berhadapan dengan sukunya Abu Bakar, yaitu suku Taim. Tetapi setelah keadaan berubah Mas Bari, ini sekarang sudah tidak begitu lagi. Maka pada suatu hari seorang musyrik mendatangi Sayyidina Abu Bakar lalu melemparkan pasir sambil mengatakan kata hinaan itu. Masya Allah. Melemparkan pasir ke tubuh Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa itu terjadi di depan anggota sukunya Mas Barir, yaitu sukunya Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, tidakkah kalian melihat apa yang dilakukan orang ini? Tetapi mereka justru menjawab dengan kalimat yang kasar. Engkaulah yang melakukan hal itu kepadamu sendiri. Maksudnya, ya mereka berbuat begitu karena kamu sendiri yang salah, yaitu masuk Islam. Masya Allah. Maka mendengar kalimat itu, Sayyidina Abu Bakar ini kata-katanya luar biasa. Kata-katanya, betapa bijaksananya engkau wahai Tuhanku. Saya belum bisa memahami kalimat ini. Betapa bijaksananya engkau wahai Tuhanku. Betapa engkau bijaksana. Itu kalimat yang keluar ketika Sayyidina Abu Bakar dilempar oleh orang musyrik, yaitu berupa pasir itu. Sementara sukunya sudah mendiamkan dan bahkan justru menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Nah, perlakuan buruk ini terus berlanjut Mas Barir. Seorang musyrik yang bernama Naufal bin Khuwailid ini pernah mengikat pundak Sayyidina Abu Bakar dengan Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini masih kerabat daripada istrinya Sayyidina Abu Bakar. Dengan satu tali. Jadi dua orang ini ditali menjadi satu. Sehingga keduanya kemudian disebut dengan Al-Qarinain. Al-Qarinain. Atau dua orang yang tersambung. Masya Allah. Dan penyiksaan ini juga terjadi kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan. Pemuda yang terkenal dengan kekayaannya, kaya raya. Kalau sekarang itu crazy rich, ya. Sultan. Kaya, sultan, dermawan, pemalu, dan tidak pernah bermusuhan dengan seorang pun. Karena beliau selalu mengalah. Ini pun tidak luput dari intimidasi. Masya Allah. Jadi orang sebaik itu tetap diintimidasi. Siapa yang mengintimidasi? Pamannya sendiri Mas Barir. Yaitu Hakam ibnu As. Masya Allah. Ketika Hakam ini bertanya kepada Sayyidina Utsman ibn Affan, wahai Utsman, bencikah engkau kepada agama leluhurmu?
sehingga engkau berpindah kepada agama Muhammad. Iya, iya. Demi Tuhan, aku tidak akan membiarkanmu sehingga engkau meninggalkan agama yang engkau anut saat ini. Lalu Hakam ini menahan Sayyidina Utsman, kemudian diikat dengan pohon dan tidak diberi makan, Mas Farid. Iya. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan begini, kenapa Sayyidina Utsman kok enggak lari atau enggak meronta-ronta? Jadi zaman dulu itu paman, ayah itu sangat dihormati. Jadi apapun yang dilakukan tetap ya kalau bisa nurut. Masya Allah. Jadi saat-saat itu banyak orang yang nurut kepada ayahnya, kepada pamannya dan lain-lain. Tetapi walaupun dilakukan demikian, yaitu diikat di pohon, Sayyidina Utsman tetap bertahan dan menolak untuk meninggalkan Islam. Sampai akhirnya pamannya menyerah. Ya, akhirnya pamannya menyerah dan Sayyidina Utsman dibebaskan, dilepas. Masya Allah. Jadi hampir setiap pemuda yang memeluk Islam pada waktu itu ini mendapatkan intimidasi walaupun kadarnya berbeda-beda. Termasuk seorang sahabat yang bernama Salamah ibnu Hisham dan Ayyash ibnu Rabi'ah. Salamah ibnu Hisham ini berarti sepupu daripada Khalid bin Walid. Salamah ibnu Hisham bin Walid. Lalu orang-orang Makhzumi, suku Makhzum ini meminta kepada Hisham, ya Hisham, berarti Hisham ini saudaranya Walid, Hisham ibnu Walid namanya, meminta untuk membunuh saudaranya. Berarti saudaranya Khalid juga ini. Namanya Walid bin Walid. Ya. Jadi Hisham ini oleh orang-orang Makhzum, Bani Makhzum, disuruh membunuh saudaranya sendiri yaitu Al-Walid bin Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Walid, saudaranya Khalid. Tetapi ditolak itu permintaan itu. Jadi mereka boleh menghinanya. Silahkan kalian hina saudaraku, yaitu Walid bin Walid itu. Apapun yang kalian mau. Tetapi kalian jangan sampai main fisik. Jadi boleh menghina berupa kata-kata verbal, tapi jangan sampai bermain fisik, mukul dan lain-lain sampai berdarah-darah, apalagi membunuhnya. Lalu Hisham ini mengeluarkan ancaman, tidak akan aku biarkan seseorang yang membunuh saudaraku atau selamanya kita akan bermusuhan. Masya Allah. Dan masih banyak lagi para sahabat yang umumnya waktu itu masih tergolong muda, Mas Barid. Mereka mendapatkan siksaan dan dari orang-orang yang disegani. Jadi karena yang melakukan penyiksaan ini adalah orang-orang yang disegani, maka mereka rata-rata menyerah, tidak melawan gitu. Termasuk Sayyidina Utsman itu. Masya Allah. Lalu Abu Jahal terus mendorong rekan-rekannya untuk terus meningkatkan intimidasi terhadap orang-orang Islam. Jika mereka berasal dari golongan bangsawan, maka mereka akan diancam dengan hilangnya kehormatan, kekuasaan, dan status sosial mereka. Itu kalau dari golongan bangsawan. Jika mereka berasal dari pedagang, maka mereka diancam bahwa mereka akan mendapatkan kerugian, harta bendanya hilang, dan mereka tidak akan mendapatkan investasi. Dan jika mereka dari golongan lemah, yaitu misalnya budak atau orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari sukunya, orang yang dibuang, maka mereka akan dihina, disiksa sedemikian rupa. Dihina dan disiksa. Masya Allah. Inilah masa-masa yang paling sulit, Mas Barid, yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak tahan pasti akan menyerah itu. Tetapi Allah menjaga siapapun yang Dia kehendaki. Masya Allah. Nah, perlakuan yang paling kejam ini dialami oleh para budak.
dan para pelayan. Mereka dipaksa menggunakan baju besi, kemudian digiring dan dijemur di terik panasnya matahari. Ya. Bisa dibayangkan Mas Farid, panasnya di kota Mekah itu seperti apa. Ya. Dan mereka digiring ke teriknya matahari, disuruh pakai baju besi. Masya Allah. Nah, di antara budak-budak itu ada Yasir bin Amir dan istrinya, yaitu Sumayyah binti Khayyat, dan satu lagi putranya yaitu Ammar bin Yasir. Ya. Karena penyiksaan itulah suami istri ini gugur dan menjadi orang syahid yang pertama. Ya, jadi Yasir ini dan istrinya ini menjadi syahid yang pertama sejak Islam. Masya Allah. Bahkan istrinya, Masya Allah, istrinya yaitu Sumayyah itu, ini mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Yaitu dia ditusuk dengan tombak mulai dari bawah sampai tembus ke mulut Mas Farid. Masya Allah. Jadi dari bawah ditusuk mulai sampai tembus ke mulut. Ini yang menyuruh adalah Abu Jahal. Masya Allah. Dan yang tak kalah dahsyatnya adalah penyiksaan yang terjadi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, yaitu budak milik Umayyah bin Khalaf. Jadi ketika Bilal ini ditawari atau dibujuk untuk murtad oleh sang juragan, ya, tetapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya. Masya Allah. Lalu sang juragan yang marah ini mengatakan, seret budak rombeng ini keluar kota Mekah. Maka para algojo kemudian menyeretnya. Lalu Bilal ini diikat, diseret dengan kuda Mas Farid. Dengan kecepatan tinggi, tanpa pakai baju, bayangkan. Diseret pakai kuda. Pakai kuda. Masya Allah. Sehingga ketika melewati jalan-jalan protokol Mekah itu, jalan utama, dengan tubuh yang berdarah-darah itu karena terparut oleh kerikil-kerikil tajam itu. Dia tetap tenang dan mengatakan kalimat ahadun, ahad, ahadun, ahad. Terus itu diulang-ulang. Masya Allah. Yang artinya adalah Tuhanku hanya satu. Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Sang juragan belum puas. Lalu Bilal ini yang tidak pakai baju itu diletakkan di tengah pasir yang membara, kemudian ditindih dengan batu raksasa sambil dicambuk terus Mas Farid. Sambil dicambuk. Masya Allah. Tetapi ia tetap mengatakan ahadun, ahad, ahadun, ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Sampai yang mencambuk itu ini sampai kelelahan, tetap ahadun ahad. Masya Allah. Nah, para sejarawan kemudian mengatakan sebenarnya Sayyidina Bilal bin Rabah ini ingin mengucapkan salah satu bunyi daripada surat Al-Ikhlas. Apa itu? Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Tetapi yang ia tahu baru kata ahad itu Mas Farid. Kenapa? Karena dia budak. Dan tidak mudah untuk bertemu dengan Nabi atau orang Muslim yang lainnya. Jadi yang dia dengar masih ahad itu saja. Masya Allah. Bisa dibayangkan itu. Jadi sekali lagi dia ini masih kesulitan untuk bertemu dengan orang Muslim lainnya atau bahkan Nabi. Sulit sekali karena dia adalah budak. Tetapi berbekal satu penggal dari kata atau dari surat Al-Ikhlas itu, Sayyidina Bilal bin Rabah mampu menahan siksaan yang begitu luar biasa, begitu dahsyat itu. Masya Allah. Dan saya yakin para pendengar setia Al-Victor ini semuanya pasti hafal surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah.
atau bahkan lebih daripada itu. Yakin saya. Atau bahkan keseluruhan Al-Quran. Tetapi adakah yang berani bertaruh? Andaikan dia seperti Bilal, posisinya seperti Bilal, mampukah menahan cobaan yang begitu berat? Masya Allah. Dengan hanya kalimat ahadun ahad, ahadun ahad, Sayyidina Bilal mampu menahan siksaan yang begitu dahsyat. Lalu apakah Sayyidina Bilal bisa menyelamatkan diri? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.